Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita sudah tiba di konten compare. Dan yang akan kita compare kali ini adalah laptop yang menggunakan Ryzen 5 seri 4000 dan Intel Core i5 generasi 11. Bagaimana uji ketahanan dan sepowerful apakah dari kedua laptop ini dengan prosesor yang berbeda, tapi ini sama-sama menggunakan VGA yang bawaan dari prosesor. Jadi jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Ini dia dua laptop yang akan kita compare. Di sebelah kanan saya ada Lenovo IdeaPad Slim 5i 14 ITL05. Sedangkan di sebelah kiri saya ini ada Acer Aspire 5 A51544R7NZ yang sudah kita review kemarin. Jadi mungkin kalian yang belum melihat review lengkapnya tentang Acer ini, kalian bisa langsung klik di atas. Oke, mungkin kita tidak akan terlalu banyak membahas body dan desain dari laptop yang akan kita compare kali ini. Tapi kita akan menjelaskan sedikit saja tentang bodinya. Yang pertama kita melihat dari bahan untuk Lenovo ini. Yang di bagian cover menggunakan bahan aluminium, sedangkan untuk di bahan pampres ini menggunakan polikarbonat. Kemudian untuk dimensi yang dimiliki oleh Lenovo ini 32 cm dikali 21 cm dengan ketebalan 1,7 cm dan beratnya hanya 1,3 kg saja. Kita lanjutkan untuk body dan desain dari Acer. Yang pertama di bagian cover ini sama menggunakan bahan aluminium, kemudian untuk di bahan pampresnya ini menggunakan polikarbonat. Sedangkan untuk dimensi yang dimiliki Acer sendiri ini adalah 36 kali 25 cm dan ketebalannya hanya 1,7 cm. Sedangkan untuk beratnya ini 1,8 kg. Langsung saja kita lihat bagian port yang dimiliki kedua laptop ini. Kita mulai dari Lenovo terlebih dahulu. Untuk Lenovo ini di bagian kiri terdapat satu DC in, kemudian ada Kensington lock dan ada HDMI port. Selanjutnya ada input output audio yang terakhir di bagian kiri, dan untuk di bagian kanan ini terdapat dua USB Type A dan satu buah card reader. Selanjutnya untuk di Acer ini di bagian kanan terdapat Kensington lock, kemudian ada satu USB Type A dan input output audio. Sedangkan untuk di bagian kiri ini terdapat DC in, kemudian ada LAN port, HDMI port, dua USB Type A dan satu USB Type C. Berlanjut ke bagian spesifikasi dari kedua laptop yang akan kita compare kali ini. Kita mulai dari Lenovo terlebih dahulu. Untuk prosesor menggunakan Intel Core i5 1135G7 dan RAM-nya ini sudah 8GB, DDR4 yang memiliki kecepatan 3200 MHz. Sedangkan untuk storage menggunakan SSD PCIe NVMe sebesar 512GB. Nah, untuk VGA ini menggunakan bawaan prosesor yaitu Intel Iris Xe yang digadang-gadang atau mungkin dibilang orang ini performanya cukup powerful, tapi kita akan buktikan nanti di tes performa. Sedangkan untuk layar ini menggunakan 14 inch dengan resolusi Full HD, dan untuk setiap pembelian laptop ini kalian akan mendapatkan Microsoft Office Home Student 2019. Lalu untuk harga ini dibanderol di 11 jutaan. Untuk spesifikasi yang digunakan Acer ini menggunakan prosesor Ryzen 5 seri 4500U dengan RAM 8GB DDR4 yang memiliki kecepatan 2666 MHz. Sedangkan untuk storage sudah menggunakan SSD PCIe NVMe sebesar 512GB. Tapi untuk VGA masih menggunakan bawaan prosesor yaitu AMD Radeon Graphics. Dan untuk layar ini sudah menggunakan 15,6 inch, tapi yang disayangkan adalah dengan resolusinya ini masih menggunakan HD. Dan berbeda dengan Lenovo tadi yang menggunakan layar 14 inch, resolusinya sudah Full HD. Tapi untuk setiap pembelian dari laptop Acer ini kalian akan mendapatkan bundling Microsoft Office Home Student 2019. Dan untuk harga ini menurut saya di range harga yang cukup murah, yaitu 9 jutaan saja. Tapi untuk performa seperti apa? Apakah berbeda jauh dengan range harga yang cukup jauh kalau menurut saya? Jadi kita langsung ke tes performa untuk kedua laptop ini. Seperti biasanya untuk pengujian awal kita gunakan software Crystal Disk Mark untuk menguji seberapa cepat SSD dari masing-masing laptop. Yang pertama kita mulai dari Lenovo. Untuk hasilnya dari read ini mendapatkan 2471 MB per second. Sedangkan untuk write mendapatkan 1821 MB per second. Tapi dari Acer ini mendapatkan kecepatan read sebesar 2308 MB per second dan untuk write-nya ini mendapatkan 1088 MB per second.
Untuk pengujian kestabilan kita gunakan software Cinebench R20 dan hasilnya Lenovo mendapatkan skor 1890 untuk satu kali tes dan untuk 10 kali tesnya mendapatkan rata-rata 1800-an. Ini adalah angka ketika kita coba untuk rata-rata. Sedangkan untuk Acer sendiri mendapatkan angka 2271 untuk satu kali tes dan untuk 10 kali tesnya mendapatkan rata-rata 2100-an. Untuk pengujian berikutnya kita gunakan software Blender, yaitu untuk pengujian render 3 dimensi dan hasilnya Lenovo memerlukan waktu 9 menit 37 detik untuk render menggunakan CPU, sedangkan untuk menggunakan GPU ini membutuhkan waktu 10 menit 37 detik saja. Tapi untuk Acer mendapatkan waktu 7 menit 41 detik saat menggunakan CPU dan menggunakan GPU-nya mendapatkan waktu 9 menit 38 detik saja. Tapi untuk tes editing yang terakhir kita gunakan software Adobe Premiere Pro untuk menguji seberapa cepat digunakan untuk render video 1 menit dengan resolusi 1080p. Jadi untuk yang pertama ini dari Lenovo mampu diselesaikan dalam waktu 1 menit 13 detik saja. Sedangkan dari Acer ini mampu menyelesaikan dalam waktu 1 menit 19 detik saja untuk render video 1 menit. Pengujian selanjutnya ini kita gunakan software 3D Mark, yaitu untuk hasil dari Lenovo di TimeSpy mendapatkan 1086, sedangkan di Firestrike mendapatkan angka 2540. Tapi yang cukup mengesankan adalah hasil dari stress test menggunakan Firestrike. Ini mendapatkan angka 99,4% lolos. Tapi untuk Acer ini mendapatkan angka 891 untuk di TimeSpy, sedangkan untuk di Firestrike mendapatkan angka 2402. Dan untuk di pengujian stress test ketahanan ini mendapatkan skor 98%. Jadi untuk perbedaannya tidak begitu jauh. Untuk game yang kita gunakan di sini yang pertama adalah Dota 2. Di Dota 2 ini mendapatkan 30 sampai ke 40 FPS-an. Dan untuk settingan yang kita pakai di sini adalah settingan high. Di sini kita gunakan untuk best looking dan 100% rendering. Jadi untuk game yang kedua kita gunakan adalah CSGO dan hasilnya FPS yang didapatkan adalah sekitar 50 sampai ke 90 FPS dengan settingan high. Di sini kita bisa melihat. Dan untuk settingan yang kita pakai adalah high semua. Dan hasilnya nyaman digunakan. Untuk game yang kita gunakan kali ini adalah GTA 5 dan hasilnya ini mendapatkan sekitar 20 sampai 26 27 FPS, sedangkan untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan untuk shadow dan teksturnya menggunakan settingan high. Dan ini masih nyaman digunakan. Game selanjutnya setelah GTA 5 ini kita gunakan Shadow of Tomb Raider. Dan hasil yang didapatkan ini memuaskan dengan FPS yang didapatkan sekitar 20-an dan untuk settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan high. Dan untuk gambarnya ini masih bagus dan nyaman digunakan. Oke, untuk game pertama yang kita gunakan pengujian game ringan pada laptop ini adalah Dota 2. Dan hasilnya ini mendapatkan FPS sekitar 70 sampai 80-an FPS. Dan untuk settingan yang kita gunakan ini adalah settingan high. Menurut saya ini nyaman sekali digunakan karena lancar, tapi sayangnya ini gambarnya yang kurang bagus. Untuk game selanjutnya yang setelah kita gunakan dari Dota ini adalah CSGO. Dan hasilnya untuk FPS yang didapatkan sekitar 50 sampai 60 FPS dengan settingan yang kita gunakan di sini adalah settingan medium. Kalian bisa cek di sini untuk settingan yang kita gunakan. Di sini settingannya kita pakai medium. Game ketiga yang kita gunakan adalah GTA 5. Ini adalah game yang cukup berat untuk sekelas laptop seperti ini. Kemudian untuk FPS yang dihasilkan adalah rata di settingan 30 FPS dan untuk settingan yang kita gunakan ini adalah settingan low. Game yang selanjutnya kita gunakan ini adalah Shadow of Tomb Raider. Jadi untuk FPS yang didapatkan sekitar belasan sampai ke 20 FPS, tapi ini tidak mencapai 30 FPS dan settingan yang kita gunakan ini adalah settingan high. Dan menurut saya hasilnya cukup nyaman digunakan dengan settingan high.
Ini adalah hardware yang dimiliki kedua laptop yang kita compare kali ini. Untuk Lenovo ini terdapat satu fan yang berada di bagian kanan atas, sedangkan SSD ini berada di bagian tengah dan menggunakan seri 2242. Tapi tenang saja karena ini masih bisa di-upgrade menjadi 2280 dan sayangnya RAM yang dimiliki ini tidak bisa di-upgrade karena sudah onboard. Dan untuk Acer fan-nya berada di bagian tengah atas dan SSD ini berada di kanan bawah yang masih bisa kalian replace. Tapi untuk RAM ini kalian hanya bisa mengupgrade satu slot saja karena satu slot yang digunakan ini adalah onboard. Jadi 4GB yang sudah terpasang kalian harus mencabut dan mengganti dengan yang baru. Selanjutnya untuk space kosong di bagian kiri atas ini kalian bisa menambahkan kapasitas storage kalian karena Acer juga menyediakan sebuah konektor untuk kalian menambahkan SSD atau mungkin hard disk. Oke, jadi untuk kesimpulannya kedua laptop ini memang dua laptop yang sama-sama powerful. Tapi untuk dari performa ya mungkin saat digunakan Firestrike ada yang lebih unggul, ada yang digunakan saat render lebih unggul. Jadi memang ada plus minus dari kedua laptop ini. Jadi untuk performa sama-sama powerful dan hampir sama. Tapi untuk dari segi desain memang saya akui Lenovo menurut saya lebih premium, kesan premiumnya lebih dapat. Dan untuk Acer memang dia lebih simple, hanya saja untuk ukuran layar dia 15,6 inch dan untuk Lenovo ini ukurannya 14 inch saja. Dan yang pasti membuat Acer ini lebih berat daripada Lenovo. Tapi untuk menurut kalian kedua laptop ini worth it yang mana dengan harga 9 juta yang menggunakan Ryzen atau mungkin lebih worth it Lenovo yang menggunakan Intel Core i5 Gen 11 di harga 11 jutaan? Dan atau mungkin kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian yang ingin request next kita review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar saja. Sedangkan untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.